Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar Tuhan. Kalau Polda ini ada perintah Kapolda yang harus diulang-ulang bacanya tiap pekan, berarti berita itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jam kematian, berarti mati mau. Padahal mati itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat biasa, Kapolda, dan yang lainnya. Oh, sudah pasti jadi lihat itu Kapolda mana di mana. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya, karena mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi perang. Ya, tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Kejar anak sekolah, kau melanggar, kau tidak ini. Saya kenapa? Saya tidak ada apa-apa. Kenapa kau tidak ada saya? Apa semua ikut? Ayo, ada yang begitu? Dulu sebelum kita lanjut ini, gas ini atau renteng? Serius itu bos. Gas atau renteng? Gas sudah perjanjian ya. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan mati kekafiran bukan berzina, ya, bukan karena kita korupsi, tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir baru saja kita makan uang haram. Auzubillah min dzalik. Itulah sebabnya ayat ini selalu diulang-ulang. Dan kita paling punya peluang mendapat uang haram. Kita baik Pak, tapi datang direpet-repet. Tolong Pak, tolong kasih. Yang ketawa saya serius ini. Ya kan? Kita baik Pak. Insya Allah kita tidak tergoda. Tapi datang lagi teman SMA kita. Yang teman SMA kita dari kecil kita bersahabat. Kemudian waktu kita sekolah lagi dia banyak teman kita. Tiba-tiba datang bermasalah. Pasti goyang kita punya. Makanya kita harus menghindari diri dari makanan dan minuman yang haram. Kita baik Ustaz, istri yang datang lagi kumpul, pakai kursikat di situ, pakai air. Makanya ayat ini selalu diulang-ulang. Ayat ini Jumat kita dengarkan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ada orang kafir beda Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Kenapa? Salah satu sebabnya
hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan masyarakat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau ceramah seperti ini, ada setan nggak di tengah-tengah kita dulu? Kira-kira ada setan di tengah-tengah kita dulu? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa itu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masuk guys. Ada setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi. HP sebentar ya. Sebentar aja saya ceramah nih. Jauh-jauh saya tinggalkan Makassar datang ke sini untuk menghargai perayaan. Bukan saya batalkan acara di sana, tapi saya geser waktunya. Ya, jadi simpan dulu HP. Selama itu pegang HP, selama itu pasti godaan setan. Lihat gayanya, WhatsApp. Ya, anak ada yang saya di Makassar pagi ceramah, tiba-tiba ada yang duduk di belakang saya. Barusannya saya ceramah ada orang belakang saya. Ternyata diambil HP-nya, sip. Baru dia tulis latar belakang dasar laki. Saya dijadikan background. Coba lihat tadi. Selesai ceramah itu dipecat, Ustaz, saya kiri Ustaz. Udah Ustaz, kamu Ustaz. Udah Ustaz. Dalam hati biar ulang 10 kali, bukan yang kabur. Simpan dulu ya, sebentar kita lagi ya. Simpan dulu HP ya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama-sama, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10? Cacat tuh. Kan ada kaki. Di 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa kira-kira itu? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa gitu. Tapi ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju. Tidak bisa dihitung, banyak betul. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak kucatat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Aula, Polda, Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Bapak kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, ada yang tahajud tadi malam? Ada? Tidak ada. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis? Ada Senin Kamis? Jarang. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tiap tahun umroh, susah dapat izin. Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, susah dapat rezekinya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Manfaatkan bersalawat bareng-bareng, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan. Maka saya mau ajak kita salawat, boleh Bu? Boleh? Saya mau dengar dulu mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu banyak
Ayo. Salatullah salam. Ayo di belakang. Rakyat Indonesia senang, insya Allah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang istimewa yang saya hormati, Bapak Kapolda dan Wakapolda beserta istri dan seluruh PJU Polda Bengkulu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat bapaknya. Lahir sudah yatim. Bersama ibunya cuma 2 tahun lebih. Kemudian pindah pamannya, kakeknya, 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi. Pindah lagi ke pamannya, usia 19 tahun, 13 tahun, sudah mulai jadi pedagang. Ikut-ikut ke pamannya, dagangnya bukan antar provinsi pakai mobil dan pesawat, tapi pakai onta padang pasir. Di atas usia 40 tahun makin dimusuhi orang, diteror, bukan cuma dibully tapi diperangi. Tapi alhamdulillah, dengan keterbatasan itu, dengan tekanan seperti itu, berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah pasang baleho, tanpa pernah membentuk tim sukses, tanpa pernah main politik, tanpa pernah pencitraan. Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umat. Mana buktinya pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu pengakuan mereka ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 tokoh dunia. Yang menulis buku ini non muslim, tapi siapa yang ditempatkan dari ranking 1 di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia yang ini. Siapa dia? Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini kita peringati Maulid. Nah, pertanyaannya, apa tujuan kita Maulid? Ibu-ibu, apa tujuan Maulid? Saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri Maulid, sampai ke Italia sebelum Covid, sampai ke New York. Bapak-bapak tahu juga tempat yang lurus begitu. Oh, temanya sama Pak. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabi. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi. Semua temanya kalau Maulid pasti itu. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana Bapak mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi makan? Kita mau mencontoh Nabi tidur tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Maka inilah pentingnya Maulid, untuk mengenang kembali, kita dengar ceritanya kembali, sehingga apa? Kita bisa meneladaninya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari Maulid. Oke, saya mau tanya, ada ibu-ibu, saya kasih hadiah.
Bapak-bapak dulu. Pak, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ayo, angkat tangan. Apa ini? Bapak lihat sebelum. Siapa? Siapa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Pas salahnya. Mempermalukan Polri. Mesti jangan siap salah. Ayo. Ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Siap salah. Ayo, baru kita Pak. Andai saja ada Nabi di sini yang memperjuangkan kita, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yang telah memisahkan kita antara hak dan batil. Lalu kita tanya siapa anaknya Nabi? Tidak ada yang tahu. Kapan Nabi tidak kecewa? Ayo, saya tanya, berapa istrinya Kapolda? Karena semua bilang 7 tidak dapat hadiah. Ayo, makanya ibu-ibu ini perlu kita peringati Maulid. Tujuannya supaya kita tahu sejarah. Saya dulu dari kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya dengan Nabi. Ibu saya sambil cuci piring nyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya kenapa zaman jahiliyah Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya Mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal Mak? Di Bengkulu atau Jayapura? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapoldanya atau Kapoldanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih Mak? Pencipta alam semesta. Kita tahu Nabi lahirnya tahun apa? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya kita tahu dari Nabi itu. Siapa ibunya kita tahu dari Nabi itu. Bahkan sampai akidah pun ada dalam Nabi itu. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu dari sebagai Nabi itu. Kita bisa tahu sejarah. Itu lagu zaman dulu. Lagu ibu-ibu zaman dulu. Apa lagi ini? Apa
Itu dulu lagu ibu saya ke saya. Sekarang dari saya ke anak saya namanya Cek. Saya jadi lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Dari kecil dia sudah tahu, oh anak Nabi saya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang saya ajarkan anak saya. Kalau anak-anak ibu milenial tidak pernah berikut maulid, apa lagunya kepada anaknya? Nah, la 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 la. Yang kedua, perlu kita ketahui dulu, Nabi itu Pak, usia berapa bulan dalam kandungan wafat bapaknya? Ada yang tahu? Ayo, ada? Berapa? 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 Rasulullah itu wafat dalam kandungan ibu, dalam kandungan ibunya sudah wafat bapaknya usia 6 bulan. Lahir, baru 2 hari diambil oleh ibu susunya. Kemudian diambil Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru kembali. 4 tahun Rasulullah usianya, diambil kembali ibunya. Usia 6 tahun Nabi dibawa ziarah ke makam bapaknya, jalan kaki, ya, pulang dari ziarah kubur di sebuah desa bernama Abwa, wafat ibunya.
sudah yang impian. Masalah demi masalah beliau dan beliau. Sebelum usia 40 tahun beliau dimuliakan sampai orang-orang Mekah pada saat itu karena senangnya sama Nabi, karena kagumnya sama akhlak Nabi, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah usia 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi beliau. Kenapa beliau dimusuhi? Karena beliau membawa misi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara raja dengan budak. Ini hapus. Oh, marah bangsawan. Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa dapat posisi di kerja ini. Bahaya kalau nak buat kita naik, tidak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul mulai dimusuhi. Maknanya bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik pasti mulai dimusuhi orang. Kalau bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, lurus mengamalkan yang namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamankan tribrata. Usaha orang-orang jahat mulai bersekutu. Mana yang dijatuhkan dia? Di mana jatuhkan? Kalau dia terus sudah menjabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika bapak banyak musuhi, hakul yakin bapak orang baik. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres ibarat dia muda, banyak semut akan datang. Boleh semut datang, tapi ada kacau baru di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kacau baru ini? Adalah agama. Kalau agama tidak ada, maka bapak akan sesat dalam jabatan. Di pentingnya acara seperti ini mengingatkan kembali. Makna pertama dari maulid ini, Nabi dari kecil dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalah? Ada di sini yang tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini yang tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat ini bukan penuh masalah sebenarnya. Nah, tidak ada masalahnya. Ustaz, Bapak pikir saya tidak ada masalah? Besar masalah saya, Pak. Salah satu masalah saya mau kawin lagi takut sama istri. Masa Ustaz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh sederhana. Bapak-bapak polisi, waktu tamat SMA seperti yang mengaji tadi. Mumpung saya ingat, yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang jelas. Tidak suaranya. Kita dapat bapak ngaji di sini. Kalau kori yang kerjanya memang ngaji salah, itu baru bisa. Aduh, apa sih? Polisi bos ngaji, hilang suaranya. Wajar Pak. Memang profesinya polisi bukan kori. Lebih banyak yang benar daripada yang salah tadi. Itulah manusia, cari yang salah. Saya tadi aja lewat, ada yang gosip saya. Itu juga ujungnya di YouTube. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi saya bisa Pak Iwaskan. Itu kalau pangkat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa nggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustaz, tapi lama dan siksa. Ya. Nah, coba waktu SMA Bapak mendaftar SPN, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan?
Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Gerilya ke kanan. Sudah lulus, selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai, selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan tempat basah. Tempat basah itu tenggelam. Dasar tenggelam pada tempat kering. Ayo. Sudah dapat tempat seperti itu, selesai masalahnya? Apa? Belum. Mau sekolah. Sudah sekolah selesai masalahnya? Penempatan. Sudah penempatan selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi apa? Kapolres. Sudah Kapolres selesai masalahnya? Tidak. Mau Polres. Sudah Polres selesai masalahnya? Mau bintang. Sudah bintang selesai masalahnya? Wah, Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya? Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya? Tidak. Pensiun. Itu di polisi. Coba kalau di sipil, sarjana, waktu dia kuliah apa masalahnya? Mau sarjana, ujian skripsi berat itu. Apalagi kalau dapat ujian sudah lagi hancur kita. Mana saya ini cuma kasihan kok belajar sarjana. Oh, Ustaz. Ya saya belum kok seperti ini dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai pemerintah kota Bengkulu di kantor wali kota, selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, belum. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, belum. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, belum. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai, mau 2 periode. Selesai 2 periode, selesai masalahnya, tangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah, itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah. Masalah Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah lagi. Ya, berarti bagus kalau jelek. Suaminya cakep, istrinya jelek. Bagus. Kita lagi yang baru sama istri dihina. Itu kan bukan aja deh, kan kita ketemu di gedung.
Dia gajinya cuma 4 juta. Kredit mobil, kredit rumah, nah habis Pak. Awal bulan tetap ada diterima, habis semua kredit. Apalagi musim pandemi seperti ini. Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau bukan jadi Allah. Ista'inu bisabri wassabar. Sabar, perbaiki salat. Saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang aturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang jadikan kau Kombes tanpa ada campur tangan manusia. Itu jadi Allah kalau sabar sabar. Kalau Bapak tidak sabar, tidak sholat dari polisi, betul Bapak Kombes tapi siksa kiri kanan. Tapi Bapak punya Kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya Kombes tapi harta yang Bapak dapati habis tanpa bekas. Tapi kalau Bapak sabar, sholatnya baik, betul tidak punya jabatan tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang tengok. Semua penyakit boleh tumbuh. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa yang bisa dimakan? Ubi rebus, duitnya 2 miliar. Pergi rumah sakit tadi yang kan dia pegang sendiri kan titiknya. Maka ketika ada masalah dalam jabatan kita, ada masalah dalam karir kita, kita mau raih, ayo gunakan saja salat sabar. Sudah tempuni ujian, kita sudah tempuh ujian, sudah minta tolong untuk orang, minta didoakan, minta disampaikan melalui SMS pimpinan kita, ternyata tidak terkabul, hakul yakin berarti itu yang terbaik buat kita. Jangan lagi sangka buruk. Saya contoh sering saya sampaikan, amat isi maka saya datang polisi, akab itu mau mengakabri penerbangan. Karena ada orang di kampung saya, akabri juga Pak, kalau pulang kan banyak 88-nya. Dia pakai saya bilang saya juga daftar. Begitu saya daftar tidak lulus. Kenapa? Cender. Ada cukup tinggi. Tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon ceramah di situ, ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Saya lihat fisiknya beda-beda saja saya. Kok bisa jadi Wakapolda? Beda-beda saya. Kita jalan dari Kapolda. Berarti ukuran tidak jadi masalah kalau Allah yang menghendaki. Bapak nggak usah cemas. Kalaupun tidak lulus, yang terbaik Allah kasih. Waktu itu kawan saya lulus, sekarang dia hanya punya 2 bunga di sini. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kita pakai bersama. Kapolri, perusahaan saya. Coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu siap. Sekarang mana ada yang kasih kepada saya? Maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta, percaya apa yang
Hah? Ada masalah, ista'in bis-sabri was-salat. Sabar, berbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Periksa sholat kita. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul, Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak tidak semangat betul. Isi komandan. Apa dia? Mau izin cerai komandan. Kenapa? Tak tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Wah! Kau tahu kenapa saya ikut kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun dah. Saya tidak tahan. Allahu Akbar. Kenapa? Panas susah. Oh, tapi kira-kira itu poluan kalau menghadap Kapolda pakai begitu. Itu sampai di Kapolda. Ini penting sholat, Pak. Penting. Saya kasih contoh. Pak Kapolda, bintang 2. Belum punya judan. Ya kan? Punya judan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil judan? Ajudan! Itu judan biar lebar-lebar. Makan akam. Ajudan, siapa? Siapa? Ajudan, tunggu dulu jenderal. Nanti bilang tunggu dulu deh. Bilang injak-injak orang aku. Ajudan, bapak nggak lihat saya sibuk. Jawab apa? Itu manusia. Padahal jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita katakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas
lagi meeting. Tuhan yang suruh menunggu. Mana ada yang tidak menunggu? Wajar hidup kita penuh dengan masalah dan tidak bisa selesai masalah. Ya? Nah, 3, hikmah ketiga. Rasulullah pernah suatu ketika lama pergi dakwah, pulang dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah, datang menyambut lagi. Senang betul. Begitu sampai rumah, Aisyah senang betul. Dibikinkanlah suaminya teh, kasih. Saya kasih contoh ya. Contoh aja, contoh jangan kau ragu. Nah, Aisyah kasih dulu. Itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau minum, diberikan istrinya. Hebatnya, di mana beliau minum, kasih istrinya. Misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minum lagi di sini. Contoh, saya bilang, minum Rasulullah di sini, anak itu sini. Bekas bibirnya istrinya yang diminum. Bekas bibirnya istri. Kira-kira Pak Polisi kalau bekas bibirnya istri diminum, bau betul mulut. Rasulullah. Tapi pada saat itu, hari itu, Rasulullah menemuh. Tunggu giliran Aisyah, kok tidak dikasih? Aisyah mulai penasaran. Kenapa? Tunggu giliran diberi. Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Minum ketiga kalinya, tidak diberikan. Akhirnya Aisyah nyindir. Ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu air di luar? Akhirnya terpaksa Rasulullah memberikan istri. Diminum. Pas diminum, langsung Aisyah tumpahkan itu. Ternyata Aisyah begitu gembiranya, salah resep. Garam dan gula. Kenapa Rasulullah tidak memberikan pada saat itu? Karena Rasulullah tidak mau mengecewakan istrinya. Rasulullah tidak mau supaya istrinya tahu ini, karena pasti malu. Dia jaga perasaan. Coba bapak-bapak. Habis memimpin demo, maki-maki, enak, bahan silap, akan pula sampai kasih salah resep. Apa tidak apa? Oh, beri kamu. Itulah Rasulullah. Maka pantas Rasulullah itu 11 istri beliau, 11 istri beliau. Berapa Pak? Berapa? Berapa itu? Berapa itu? Boleh itu tidak setuju poligami, tapi itu tidak boleh mencela, menghina orang yang poligami. Boleh itu tidak setuju. Kata istri saya namanya Cik, saya sih setuju aja poligami, tidak apa-apa, yang penting bukan suami saya. Jangan mengikhlaskan suaminya masuk poligami, itu dapat pintu surga. Kalau sudah bilang ibu banyak jalan menuju surga, saya bilang memang banyak, tapi macet. Kalau polisi lintas lagi banyak macet. Tapi apa kata itu? Biar macet yang penting sampai Ustaz. Tidak bisa memang kalau ibu dia komplain, jangan bisa. Nah Rasulullah itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satu pun istri beliau mengatakan saya nyesal nikah sama kamu ya Muhammad.
Khadijah ketika beliau sakaratul maut. Baju yang dipakai 8 kali tambal. Kau tambal Pak? Kau bukan baju, robek baju, ambil kain, tambal. Padahal Khadijah sebelum menikah sama Rasul, janda terkaya di Mekah, paling kaya di Mekah, disegani bangsawan. Tapi ketika beliau sakaratul maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun, selisih 15 tahun lebih muda Nabi. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai kalau ada rumah, karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah sini dulu nak. Kenapa, Ma? Tolong kau sampaikan kepada bapakku, mintakan saya serbannya yang selalu dipakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban, saya terhindar dari azab kubur. Coba, terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah, miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, malah ibu maksa suaminya dapat harta. Tapi kalau ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang ibu miliki membantu suami untuk mendapat kaya, bukan justru kaya yang menang. Khadijah habiskan. Lalu Nabi mendengar, karena rumah Nabi itu kecil. Nabi mendengar, mana yang bisa dimakan Rasul? Lalu Khadijah berkata, minta ke bapakmu. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Ibu, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah, anakku, saya malu minta sama bapak. Habis hartanya untuk bantu Nabi, minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak masih ada istri-istri yang malu minta sama suami? Katakan Pak, bukan diminta mati judi. Coba Khadijah pada saat itu turun malaikat Jibril, kagum malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, karena Jibril tidak bisa bicara sama Khadijah, karena Jibril itu hanya bisa berbicara kepada Isa, kepada para nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Apa tidak bangga? Ibu, salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri, dapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung saya kasih lihat semua sepupu di kampung. Kapolri, Aziz, itu baru manusia. Saya sudah bangga. Di mana Allah yang beri salam? Sampaikan ada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan istana dalam surga. Subhanallah, istana dalam surga. Sudah surga, nikmat tambah lagi istana yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Tahu Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara itu hidupnya di dasar laut, ya kan? Perutnya kan lembut, lalu masuk pasir. Bayangkan, perut mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja kalau ada pasir dalam perut kita kan, ya kan? Mutiara ada pasir,
Tidak, dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu ini begitu dia tutup, dia kelola. Setelah itu dia keluar, dia buka cangkangnya, dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu apa yang keluar? Mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini ibu-ibu tadi. Ada masalah, jangan di-share. Ini ibu Bayangkari Amerika, bukan Indonesia. Bayangkari Amerika. Ada masalah, satu Polda tahu. Tak kusangka kau begitu. Bagi suaminya tugas update status kesekian banget. Langsung di katanya boleh juga diganti. Ambil kau begini, putrinya lamaran, apalagi dia sudah punya anak 2. Maka begitu ada masalah, kalau dari Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tak usah cerita sama komandan. Memang komandan bisa memberikan solusi? Belum tentu. Dia juga ada masalah dengan istrinya. Mana ada di komandan? Pak polisi katanya itu kan semua takut sama istrinya. Iya tak? Iya. Mana ada polisi yang tidak bilang sebenarnya kami Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Coba. Jadi kalau ibu mau belajar hamil hingga maulid, ada masalah, lebih baik ngadu kepada Allah. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, ngadu kepada Allah. Ngadunya bagaimana Ustaz? Doa. Saya sudah berdoa Ustaz 6 kali, kadang-kadang saya berdoa 1 jam, bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doaku tidak dijawab Allah Ustaz? Karena ibu berdoanya di status, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul itu, bukan membaca statusmu. Minta tolong kepada Allah, itu gampang ketemunya. 24 jam bisa ditemui. Bapak mengadu sama Kapolri, ribet Pak. Belum tentu bisa angkat seperti ngaji tadi, bisa ketemu langsung sama Kapolri. Bisa sih bisa, tapi ngantri berbulan-bulan. Pas sudah tiba saatnya pensiun. Iya, tapi ngadu kepada Allah. Allah hadir di pagi hari ketika baru bangun sholat subuh. Gelisah tengah hari, Allah panggil kita, ayo sini kau ngadu dalam sholat zuhurmu. Sore hari belum selesai, Allah panggil lagi, cuci kamu menghadap masjid ini dalam sholat asar. Ternyata sudah sholat asar, masih tak pening pikiran. Allah panggil lagi, sini mari. Hayya alal falah, sini kamu saya kasih kau kemenangan. Itu hayya alal falah. Maghrib. Ternyata belum selesai, Allah lagi panggil hayya alal falah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial. Wabilan laili tahajjud bihi. Salat tengah malam itu bonus khusus. Nah, ibu-ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha memelihara, pelihara suami saya. Engkau maha melindungi suami saya. Tidak mungkin aku bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolongan. Maka bantu dan tolong saya. Ya Allah, Engkau yang maha lindungi suami saya. Engkau yang maha menjaga suami saya. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP. Percaya. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya tanyakan, saya pengalaman. Sekarang aja, kan ada kawan saya yang cerita monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral, dia selalu menelpon. Gak enak juga saya terima, jaga perasaan mamanya istri saya kan.
saya mau terima, udah enak pasal istri. Tidak terima, nanti dia bilang sombong, mana kita satu kampung. Mau di blok, udah enak. Terpaksa aku tulis di situ, namanya menjual batu bata. Begitu saya hari di rumah, bunyi Pak, menjual batu bata. Dibaca namanya dia, Ustaz, menjual batu bata. Saya bilang, kontrak tagihan. Kontrak tagihan itu, udah selesai. Ibu-ibu hati-hati ya. Jadi kalau dia tulis Kapolda, belum tentu Kapolda. Itu kalau itu kadang mau masuk. Karena kami ini laki-laki yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru 10 menit kasihan suami di luar rumah sudah telepon. Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Memang ingin jadi suamimu. Udah gampang itu saja jadi suami. Coba dia kirim ke polisi kasihan. Coba dia kira-kira dia dari polisi. Masuk aja ke warung kopi kasihan. Itu membantu temannya masih dicurigai. Datang lagi kita diterapkan. Coba itu polisi. Di jalan yang musuh asap, menyumbang aja masih dicurigai. Sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinan. Siap sama. Jalan macet sampai lagi di rumah dimaki-maki dan sama istrinya. Nih, goblok, kenapa kau tidak kabar? Mana mau dilawan lagi Kapolda? Ya Bu ya, nggak gampang. Dan ini bersyukur punya suami dan polisi, sehingga ibu punya predikat bayar kari. Coba kalau nggak ada polisi yang melamar ibu, bukan barangkali bayar kari, tapi garis turi. Garis turi Republik Indonesia. Ya? Nah, maka ibu-ibu bagaimana? Istri Nabi, kata Nabi, kalau kalian mau menguasai hati suamimu dan dia tidak akan macam-macam, tidak muslim. Satu, kata Nabi, buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu datang. Kalau suami sedang baju merah, pakai terus baju merah. Gak saya senang baju merah, Ustaz, itu menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu. Dia ketawa, saya serius ini. Ini kami yang sampaikan supaya suami senang. Kalau suami senang pakai seksi-seksi, pakai semua kurang. Jangan malam kurang, nggak seperti hari. Ada ketimu di sini. Wah, angkat gede. Bagaimana kita tidak terpaksa seperti mau? Pakai baju seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Baru pulang suami, kita dengar suami tadi dimarahi sama komandannya. Pulang suami, bukakan sepatunya, ajak dulu baik-baik, baru itu peluk dia, sambil itu peluk nyanyi. Bila hati rasa hilang itu jengkelnya suami. Masuk lagi rumah berantakan kamar itu, peluk lagi dari belakang cium sambil menyanyi lagi. Insyaallah. Nah, ini satu kata Nabi, buat matanya senang, cantik di depan ibu. Kalau mau tidur pakai parfum, itu ibadah. Jangan malam mau tidur tidak sikat gigi. Lupa pakai. Serius itu Bu. Ya. Kata suami, Ustaz, mana itu hukumnya istri saya? Habis buat saya cicil tiap bulan baju barunya nggak pernah dipakai, nanti begitu nanti dosa istri. Dua, kata Nabi, buat perutnya terisi. Kalau suaminya senang bakso, bikinkan bakso. Hari ini bakso dan apa yang penting dia senang. Bisa Bu? Kalau tidak bisa tiap bulan, tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sebulan. Selesai terima gaji dan honornya, WhatsApp suami kita, Pak,
ini semasa spesial buat Bapak. Itu suatu saya, istri saya mamanya jadi masa-masa lagi video satu-satu menit. Dia kirim, Ustaz, karena makan keluar dari semasa spesial. Saya kasih lihat sama temanku. Saya bos, soleha. Biasa itu. Nah, WhatsApp suami, Bang, jangan makan keluar, hari ini spesial buat Bapak saya masak. Senang kita. Ini tidak, Bang, jangan lupa singgah beli telur. Singgah beli telur dan makan tempe. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke Bengkulu untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tua. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung, melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati istri. Wajar bapak tidak dikabulkan doa-doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada ibu. Bapak ingat, waktu ijab kabul, saudara Dasar Tati, saya dikatakan engkau dengan anak gadismu, Naurasi Kianasmu dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Kamu kalau Bapak Polda katakan, kayak sini, sudah, kau pergi dan ini sebut aja nama saya ya. Anak kita, sudah. Ada tabungan saya di sini. Kapolda kemudian, ternyata bulan sampai di sana 50 juta. Dari Kapolda datanya, pada disebut 5 juta. Apa enggak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah kita jadikan bor, kita jadikan jaminan. Lalu kita sengsarakan istri. Wajar bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri. Tiga bapak khianat. Tapi istri saya suka ngomel, Ustaz. Ya risiko. Sudah, yang biasa membuat kita emosi, kalau ego yang muncul, masa saya dibimbing, saya kompleks, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik, masa dia hina saya? Setan. Umar bin Khattab, tahu Umar? Itu Umar bin Khattab, iblis saja minggir kalau ketemu Umar, begitu hebatnya Umar. Iblis minggir, Pak, takut sama Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Sahabat ini istrinya suka ngomel di rumah. Dia mau lapor ke Umar presiden waktu itu, mudah-mudahan Umar panggil istrinya. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Umar aja ditahan. Besok ketemulah sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya lihat Anda kemarin marah-marah istri, kok senyum-senyum saja? Dengan jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak dan menyusun anak. Coba kalau bapak yang tanggung itu tidak bisa. Nah, bagaimana kecilnya istri, dia melahirkan bisa sampai 4 kali, menahan bapak serangan yang ribu. Hamil, apa bapak pernah rasakan susahnya hamil? Paling bapak pada tidak kalau tidak. Apa doanya penting tidak Ustaz? Kenapa tidak bersungguh istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Ustaz. Jadi kalau istri tidur dia ke atas lemari, saya boleh tengok Pak, kasih boro-boro kau istri itu. Yang kedua, begitulah cara saya katain Umar berterima kasih kepada istri yang telah melahirkan anak. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Ada nggak ibu yang melahirkan sebelum? Bukan istri Kapolda saja yang keluar benar. Yang ketiga, kata Nabi, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak. Masih ingat waktu menyusui itu? Apalagi waktu usia 7 bulan 8 bulan. Kenapa?
Tapi itu begini. Perempuan yang tidak bisa dikandalkan, meskipun kita seorang jenderal. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa tidak? Karena itu tadi kami melahirkan menyusui. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti tiga ibu, satu bapak. Bapak Ibu